Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia diberikan harta, dia zakat. Cuma lihat, kita sempurnakan. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuma sayangnya dia juga seringkali mencaci. Wa qadzafa hadza, sering menuduh. Caci ini, tuduh ini. Wa akala mala hadza. Terkadang didapati juga mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar. Ya. Rajin umroh tapi hartanya hasil korupsi. Ya. Bikin travel tapi menipu. Maaf ya. Maaf. Contoh aja ini. Ya kan? Rajin beramal tapi hasil nyogok misalnya. Ya. Kemudian wasafaka dama hadza, ada yang menumpahkan darah, ini puncaknya, menumpahkan darah. Ya, tapi kelihatan sholat, kelihatan puasa, tapi sedikit-sedikit kafir, tembak, bom, bunuh dan sebagainya. Ya, ini terjadi. Ini Nabi katakan 15 abad yang lalu. Ya, hati-hati. Makanya saya sering katakan kalau ada pengajian mengajak Anda pada kondisi ekstrim, itu kufur tuh, bom itu, tembak itu. Ini, itu hati-hati. Itu ancaman dari Nabi bahwa sesuatu ini akan terjadi. Cepat hindari, jauhi. Dulu waktu, dan semoga saya bermohon pada Allah semoga tidak pernah terjadi lagi ya, yang bom-bom meledak itu tidak pada tempatnya ya. Hati-hati. Dulu waktu bom Jalan Tamrin, duar, saya di Lampung tuh, seorang langsung tanya, Bu Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Wasafaka dama hadza, dan dia senang menumpahkan darah, wa dharaba hadza, dan senangnya berselisih, senangnya ribut, bikin gaduh. Ribut, selisih, gaduh, kelahi dan sebagainya. Ya. Ada nggak itu? Coba pikirkan lu, ada nggak? Padahal boleh jadi sholat orangnya, boleh jadi ngaji, ya, boleh jadi juga ngajinya Quran, belajarnya sunnah. Ya, makanya saya sering katakan pada teman-teman yang belajar dengan saya tidak akan pernah menganggap murid yang belajar, yang pelajaran itu hanya digunakan sebagai peluru untuk menjatuhkan, mencela orang. Saya tidak akan akui. Nih, makanya babnya adab. Kenapa? Karena rasa sayang saya kepada teman-teman. Rasa cinta pada apa yang Nabi pernah sampaikan. Kalau kita khatam ngaji hadisnya, kita mengerti, oh ada batasan-batasan di sini. Ketika Anda sholat, Anda ngaji, Anda ikut taklim, tapi saat yang bersamaan perilaku ini muncul, resikonya apa? Perhatikan baik-baik. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka dihadirkanlah yang baik-baik tadi pahalanya. Ini pahala sholat, ini pahala puasa, ini pahala zakat. Setelah ditimbang dalam hisab, kemudian yang terjadi, perhatikan kalimatnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi. Maka yang terjadi, yang baik-baik ini, yang sholat, yang puasa, yang zakat, ditutupkan kepada yang buruk-buruk tadi, ditransferkan kepada orang yang zalim. Contoh, si fulan sholat, saat yang bersamaan dia pun mencela. Itu pahala sholatnya langsung ditransferkan pada yang dicela. Otomatis. Nanti saat hisab diperlihatkan, nih kamu sholat ya, tapi kamu celak si fulan, pahala sholat kamu dipindahkan pada yang dicela itu. Kamu pernah zakat ya, tapi kamu tuduh si fulan, nih zakat kamu langsung diberikan kepada yang dituduh itu. Seketika, pindah. Fa in faniyat hasanatuhu, maka jika habis modal baiknya, tapi masih tersisa, menuduh misalnya, bikin fitnah misalnya, tersisa, maka keburukan orang yang dituduh itu diambil keburukannya, ditimpakanlah kepada orang yang tadi. Ini X, ini Y, kebaikan X sudah habis. Lalu masih ada dosa fitnah. Maka keburukan yang ada di B diambil, ditimpakanlah kepada X ke sini. Nah, itulah muflis. Faturiha finnar, maka dia masuk neraka karena jejak-jejak yang tampak pada dirinya saat dihisab. Ada jejak keburukan yang terambil. Nah, makanya Ibnu Daqiq Al-Id itu punya pesan, hati-hati kalau bicara tentang orang itu kecil kemungkinan aman. Yang aman itu cuma dua, qudat dan muhaddits. Ahli hadis yang harus memverifikasi hadis, makanya ada kitab jarah wa ta'dil. Yang kedua qudat, hakim, karena hakim itu mesti mengungkap. Tidak ada bab, maaf sekali lagi, tidak ada bab gibah dalam mahkamah. Kalau tidak nanti pengadilan nggak akan berlangsung. Menurut saudara saksi, bagaimana terdakwa itu? Maaf Pak Hakim, gibah nggak boleh. Nggak bisa. Tapi di luar itu jatuhnya cuma dua. Kalau bukan gibah itu fitnah.
Kalau benar menjadi ghibah, kalau salah menjadi fitnah. Itu poinnya. Nah, maka pembahasan kali ini hadirnya di hadis Muslim, kualitas hadisnya sahih, ingin memberikan pesan kepada kita. Dalam Islam itu, ketika seseorang masuk Islam disebut Muslim, tunduk patuh pada Allah, maka ukuran pertama yang terjadi pada dirinya adalah merubah dirinya menjadi lebih baik. Bukan memperbaiki orang dulu, merubah diri menjadi baik. Contoh begini, kita sholat, apa fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal. Nah, merubah perilaku diri kita supaya menjauh dari fahsya dan mungkar. Fahsya itu apa? Keburukan yang bersumber dari syahwat. Pornografi, porno aksi, LGBT, fahsya. Mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal. Ya, mohon maaf, merampok, mencuri, membunuh, termasuk yang tadi disebutkan itu mungkar, karena hati kita mengingkari. Maaf, ketika mencela seseorang, hatinya mengingkari nggak? Pasti mengingkari. Walaupun mulutnya itu mengatakan, hatinya mengatakan itu nggak betul. Berat keluar itu. Kalau ringan berarti hatinya masalah. Jelas nggak? Nah, itu poinnya. Sholat. Baca Quran, antum ngaji nih. Ayo yang mengatakan Quran. Ini kan sunnahnya. Quran, apa ukuran berhasilnya berinteraksi dengan Quran? Coba lihat, ternyata bukan banyak juznya. Jadi jangan disimpulkan kalau hafal 30 juz itu berhasil dalam pandangan Allah, belum tentu. Perhatikan, Allah sendiri yang mengatakan di surah Fatir, surah 35, ayat 32. "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi zalim, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Ada golongan orang yang mendapatkan Al-Quran, anugerah dari Allah, bahkan sampai hafal 30 juz. Cuma sayang, satu, zalimul li nafsi, dia tidak menggunakan Quran pada tempatnya, zalim. Dia hafal ayat larangan untuk mencela, dia cela. Dia hafal ayat larangan untuk gibah, dia gibah. Zalim. Muqtasid paket hemat. Baru menghafal, mojok-mojok cirinya, dekat-dekat dinding, nyandar-nyandar, diminta jadi imam belum. Saya masih belajar, Pak. Itu muqtasid, paket hemat untuk pribadi. 3, wa minhum sabiqum bil khairat. Makanya saya terangkan khair di awal. Al-Quran merubah dia bersifat lebih baik. Itu poinnya. Jelas di sini? Nah, maka dari itu, apapun itu ilmu yang kita pelajari, jangan sampai semua ilmu itu ketika diamalkan menjadi resiko berbahaya saat kembali kepada Allah di akhirat nanti, karena tanpa terasa hilang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Annahum yuhsinuna sunnah. Ada orang-orang yang merasa telah berbuat baik padahal sedang kehilangan amal baiknya. Itu yang berbahaya. Jelas sampai sini? Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ya, karena saya pikir ini masalah internal umat Islam saat ini. Jadi bagaimana bisa bicara yang besar tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis, pengen sholat di sana, kalau sesama Muslim saja internalnya sudah tidak baik. Itu poin besarnya. Dan klasiknya begini, kita itu sering jatuh ya pada sesuatu yang furu'iyah, sesuatu yang bukan esensial, bukan pokok dalam agama. Pokok agama itu akidah, itu pokok. Ibadah-ibadah yang pokok, sholat itu pokok. Furu' itu cabangnya. Cabang itu biasanya dalam Islam itu ditempatkan pada sifat-sifat kemudahan, ada perbedaan di dalamnya. Ya, contoh begini, sholat subuh berapa rakaat? Itu aslun, pokok, yang pokok, jangan dirubah. Kalau dirubah itu bermaksiat, dosa. Tetap 2. Tapi saya kan dulu banyak maksiat, Ustaz. Nggak apa-apa, saya 3 juga. 2. Jelas, 2. Itu poin ya. Tapi dalam pelaksanaannya di subuh itu ada yang kunut misalnya, ada yang tidak kunut. Itu furu'iyah. Karena ada sebab, ada kejadian ini, ada contoh begini. Lalu apa irisannya di mana? Irisan pertemuannya di mana? Kalau ada, maka disimpulkan. Kesimpulannya 3 tuh. Ada yang mengatakan, oh Nabi ini kan asalnya nggak kunut nih. Ini kan karena kejadian saja. Kalau saya harapkan biasa-biasa, nggak perlu ada kunut. Abu Hanifah memilih itu, ya sudah nggak perlu kunut. Gampangnya begini. Kalau dalil nanti panjang lagi. Lalu dilihat Imam Syafi'i, ya, oh, tapi kan perbuatan Nabi itu dikerjakan, kalau dilakukan ada pahala. Dan buktinya Nabi mengajarkan doanya pada cucunya Al Hasan. Ibnu Umar meriwayatkan, saya tetap baca. Maka Imam Syafi'i baca. Versinya yang jahar. Allahumma hdini fiman hadaitu, afini fiman, dan seterusnya. Imam Malik juga berpendapatnya serupa, karena kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik pun kunut. Imam Malik itu lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah,
berkembang di Madinah, ngajar di Madinah, dan imamnya Madinah sampai wafat. Kunutnya itu silent. Bedanya dengan Imam Syafi'i, memilih riwayat yang silent, sir. Dibacakannya sebelum ruku rakaat kedua. Kalau jahar ba'da ruku, setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah bacakan. Tapi kalau versi yang sir sebelum ruku, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia diam dulu begini, baca, tapi bacanya sir. Ya maaf, kalau sir itu artinya lafadznya didengar oleh sendiri, tidak diperdengarkan pada orang, ya. Dibaca baru kemudian ruku. Dan mazhab Syafi'i tangannya begini kan waktu sholat, ya kan? Kemudian setelah itu ya tidak sami Allahu liman hamidah baru baca kunut, ya berdoa. Kalau Maliki itu gini, dimulai takbir tangannya begini, mengambil riwayat pertama. Tangan begini tidak semuanya Syiah. Syiah itu nanti bisa dilihat saat bangun dari sujud. Ya, ada tepuk-tepuk di antara dua sujud tuh. Dan ada batu yang disimpan di atas sajadah. Kalau mazhab Maliki itu dia mengambil riwayat awal, irsal. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar. Ini mazhab Maliki. Ya, sekarang prakteknya di mana? Ada yang di Afrika Utara kayak Libya, Tunisia, ke Spanyol, ke Italia, itu Maliki rata-rata. Jadi kalau nanti ibu berangkat haji, teman-teman yang haji, terus sholat di sampingnya misalnya di Masjidil Haram ada yang sedang begini. Nah, jangan diajak ngobrol, ngapain? Ada yang sholat. Nah, itu Maliki. Ya. Kemudian Imam Ahmad begini, Imam Ahmad kan muridnya Imam Syafi'i. Ya. Imam Ahmad menyimpulkan, oh Nabi itu kunut saat ada kejadian tertentu yang butuh doa. Ya, lalu setelah itu sejenak ada riwayat mengatakan tidak, ada riwayat mengatakan kunut. Maka beliau memilih yang tengah-tengah. Ya sudahlah, kalau ada kejadian ini butuh kita berdoa, namanya nazilah. Maka ada muncul kunut nazilah. Nah, itu perbedaan. Kalau sudah tahu semacam ini, sudah paham, ditempatkanlah oleh para ulama namanya fiqhul ikhtilaf. Di bab perbedaan-perbedaan yang ditoleransi sepanjang ada dalil. Maka dalil itulah kemudian yang digunakan untuk menguatkan amal. Kalau tidak ada dalil, kita tidak lakukan. Jelas sampai sini? Maka sifatnya saling menghormati. Kalau ada yang kunut, misal Anda memilih tidak kunut, gak apa-apa, pilih. Ya, Ustadz juga demikian. Kalau Ustadznya tidak kunut, gak apa-apa, Ustadz tidak kunut. Tapi jelaskan kepada jamaah ilmunya yang utuh. Kita tidak kunut itu memilih karena seperti ini. Kalau nanti ada yang kunut, dia memilih dalil yang seperti ini. Gak apa-apa, karena itu pilihannya. Kalau kita memilih begini, supaya terang, supaya tidak terjadi perbedaan pendapat yang memicu perpecahan. Nanti kalau tidak dipahamkan seperti ini, yang satu beranggapan yang benar cuman kunut, yang tidak kunut salah. Yang satu lagi mengatakan yang benar tidak kunut, yang kunut bid'ah. Ya, ini problem. Padahal dua-duanya ada apa? Ada dalil. Ketika tidak dijelaskan, ini problem. Pilihan dengan dalil itu dua hal berbeda. Gak apa-apa, itu dibetulkan. Ya. Jelas? Nah, ini kan penjelasan yang menarik gitu. Jadi menarik berbagai respon. Balik ke sini, jelas sampai sini? Baik. Nah, ini poin. Saya waktu di Mekah 2010, kami bertugas menjadi penerima jemaah haji pertama. Itu saat saya bertugas Isya, imamnya Syekh Sudais, istaqimu takbir, kemudian beliau memulai, tiba-tiba Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komen di samping saya mengatakan, iki imamnya Muhammadiyah ya gitu ya. Oh, alhamdulillah saya belum takbir, jadi saya bilang di hati, oh Imam Muhammadiyah cabang Masjidil Haram gitu. Nah, tapi tidak apa-apa karena kan belum tahu. Setelah tahu kan alhamdulillah. Kan di Mekah biasa-biasa saja, imamnya nggak kunut kan, nggak pada sujud sahwi juga kan? Iya kan, biasa saja gitu. Kenapa pulang ke Indonesia jadi pada ribut lagi? Jadi kalau tahu ilmu itu enak nanti. Ya, jangan sampai nanti ada perdebatan-perdebatan sehingga menjadi masalah internal. Ini yang dimaksudkan. Sudah sholat dapat pahala subuh, hilang karena tuduhan. Itu problem. Jangan sampai terjadi imamnya kunut, di belakang makmum tidak kunut karena menolak, tidak mengaminkan. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Ini repot kan? Atau imamnya tidak kunut, begitu selesai salam makmumnya sujud sahwi, kan repot. Nah, tapi kalau kita paham ilmu enak menempatkannya. Imam begini kita ikuti, makmum begini kita toleransi. Paham sampai sini? Nah, nanti ada bab-bab muamalah. Tadi kan ibadah. Ada bab yang kedua apa? Muamalah. Contoh muamalah apa? Yang sekarang rame-rame misalnya. Ulama itu menempatkannya pada bab ikhtilaf, bukan ittifaq. Antum buka deh kitab-kitab itu, termasuk kitab tafsir. Ibnu Jarir At-Tabari ketika membahas tentang Quran surat Luqman ayat yang ke-6, itu pembuka pertamanya ikhtalafa ahlut ta'wili.
Para ulama ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang keterangan di ayat ini. Itu ayat biasa digunakan dalil-dalil tentang pembahasan musik. Itu pembahasan pertamanya, ikhtalafa, berbeda pendapat. Karena itu masuknya pada bab fikul ikhtilaf, ada perbedaan. Jadi kalau ada yang misalnya menghukumi ulama ini haram, ada lagi yang mengatakan ini halal, kan? Diturunkan. Yang menghalalkan, coba lihat apa maksud menghalalkan ini. Apakah mutlak atau batasan-batasan? Apa sebabnya? Apa dasarnya? Keadaannya sedang menjadi apa? Yang mengharamkan, coba cek motivasinya apa? Maksudnya apa? Keadaannya bagaimana? Ditimbang. Kenapa begini? Kenapa begitu? Disimpulkan, tahu, oh begini maksudnya. Jelas sampai sini? Maka karya ulama banyak kemudian dihidupkan dan ditampilkan dalam konteks demikian. Ya, yang terjadi apa? Dari dulu antara dua ini, itu biasa-biasa saja. Yang terjadi itu ilmiah saja. Yang satu mengatakan begini, dalilnya apa? Yang satu begini, dalilnya apa? Banyak kitab dikarang di situ. Ya. Tapi tidak terjadi kemudian hal-hal yang sifatnya fatal yang memecah lingkungan internal. Jelas sampai sini? Baik, maka dari itu, kalaupun ada kegiatan-kegiatan, kalau yang ngaji dengan saya, sudah secara ilmiah saja. Setelah itu hormati perbedaannya. Saya tugasnya menerangkan, saya cuma menerangkan, oh ini ulama yang mengatakan ini seperti ini, ulama yang mengharamkan ini seperti ini, dalilnya ini, batasannya seperti ini. Itu poinnya, ketika diterangkan itu selesai. Nah, yang repot itu kalau itu kemudian digunakan untuk jadi perdebatan, itu problem. Ya. Biarkan kalau itu di kalangan ulama, bagusnya kalau saran saya, bagusnya itu misalnya kayak Kemenak, MUI menghimpun ini, ya, jadi semacam saresehan dibahas di kalangan ulama, masyarakat lihat kan, tahu kitabnya apa, turunannya apa, dalilnya bagaimana, itu lebih bagus. Ya. Nah, itu jadi saya harapkan sebaiknya pada isu-isu yang muncul dan teduh itu selesai. Jangan dibawa kemana-mana, ya, tidak dibawa kemana-mana sehingga nanti merusak ukhuwah, merusak internal umat Islam. Sedangkan isu-isu besar tidak terperhatikan. Berapa banyak sekarang yang terbunuh di Palestina, di Rafah. Perhatian kita bagaimana, lupa mendoakan dan sebagainya, sehingga kita dihisab loh di hadapan Allah. Saya ulangi, kita dihisab di hadapan Allah. Ya, sehingga mohon maaf, nanti Allah akan tampakkan tuh. Ya, saya kira saya cukupkan di bab ini untuk pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Baik, dan kita punya waktu 15 menit kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelum kita akhiri. Kalau mau dituliskan silakan disampaikan. Kalau dicukupkan juga dicukupkan bila dirasakan jelas apa yang kita uraikan. Sebelum saya tutup dengan kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saja saya dengar. Baiknya kita itu sebetulnya mengaji Al-Quran versi Arabnya atau versi Arab dengan artinya satu sampai habis, baiknya untuk diamalkan. Ada pertanyaan yang disampaikan, saya ingin membaca Quran untuk mengamalkannya. Baiknya bagaimana? Apakah membaca saja atau dengan artinya? Baca dengan artinya, terjemahannya, kemudian mencoba untuk diamalkan. Amalan itu ada dua. Satu, amalan untuk mengetahui cara baca Al-Quran sehingga bacaannya baik. Nanti tujuan amalnya dipakai di mana? Dalam sholat misalnya. Kadang-kadang amalan ini tidak menuntut pemahaman, yang penting bisa baca dengan baik dan benar, namanya tajwid. Jelas? Baik, saya belajar cara bacanya supaya bagus, supaya benar, supaya baik, dan diamalkan dalam sholat. Tidak semua orang sholat paham isi Quran yang dibacakannya. Yang penting secara rukun dia sempurna, baik dan benar. Itu tujuannya. Tapi kalau tujuan yang kedua, saya ingin mengamalkan isinya, maka menuntut pemahaman. Setidaknya satu, Anda punya terjemahan. Yang kedua, terjemah itu gambaran umum dari makna satu ayat atau satu kata. Kalau ingin detil, ngaji tafsir. Contoh, dzalikal kitabu la hudal lil. Coba lihat terjemah. Dzalika diartikannya ini, kitab ini. Kalau Anda belajar nahwu, dzalika diartikan apa? Itu. Kok bisa dzalika di sini ini? Terjemah mengatakan ini, tapi ketika ngaji tafsir kita dalami, oh dzalika itu gabungan dari tiga kata. Dza-nya hadza, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Dza hadza li menunjuk pada sesuatu yang jauh, lamul bu'di, kaf kaful khitab, orang diajak bicara. Saat Quran turun, orang-orang di hadapan Nabi menuduh Nabi, Quran ini cuman karya kamu Muhammad. Quran ini produk syair kamu Muhammad dan sebagainya. Maka dibantah oleh Allah, Quran ini li jauh kak dari apa yang kamu tuduhkan.
Dari apa yang kamu bayangkan. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada tuduhan. Raib itu ragu dan nuduh. Kalau cuma ragu saja syak namanya. Ya, kalau syak dan menyangka, syak wa syangka, itu bahasa Arabnya raib. Ya, Ustadz Adi kemana ya? Iya nih udah jam 8 belum datang. Iya memang orangnya begitu sih kadang-kadang. Nah itu ragu dan nuduh, itu raib namanya. Jelas? Nah itu hanya bisa didapatkan dalam apa? Dalam tafsir. Jelas? Oke. Apa lagi? Maaf. Ya. Ayo, mumpung ada sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Saya mau bertanya, Ustadz, kitab yang Ustadz pakai sebagai rujukan itu cetakan apa ya Ustadz ya? Kalau boleh tahu. Yang mana? Yang mana? Yang Ustadz yang pakai, yang baik. kitab Al-Birru Sila wal Adab. Ya, saya baca sekalian ya. Salam wabarakatuh, supaya tidak keliru saya baca sekalian. Darul Hadis dari Kairo. Darul Hadis Kairo. Baik. Darul Hadis Kairo 9 jilid. Saya dapat kitab ini di Mesir. Tanggalnya 26 Juni tahunnya 2006. Tempatnya di Husainiyat, perpustakaan belakang Masjid Al-Azhar, kampus Al-Azhar Syarif. Belinya ditemani oleh teman saya namanya Sandi. Terus sama orang ahli hadis, teman saya itu dari Afghanistan, ahli hadis dan paham ilmu hadis dan ngajar di bungusnya Al-Azhar. Ya, lengkap. Alhamdulillah. Ya, jadi saya tahun 2006 itu berangkat ke Kairo dari Tripoli khusus untuk mengaji tafsir. Kemana belajar tafsirnya? Syekh Tantawi Jauhari, Syekhul Azhar. Beliau salah satu ahli tafsir di dunia waktu itu. Alhamdulillah kami khusus belajarnya di Bu'uth. Madinah, di Bu'uth itu tempat khusus untuk asrama para santri dan siswa Al-Azhar, mahasiswa Al-Azhar. Tidak boleh orang lain masuk selain mahasiswa Al-Azhar. Alhamdulillah saya bisa masuk di situ, ngaji khusus dengan Syekh Tantawi. Sampai ke Alexandria saya ikut dan pulang didapatkan hadiah. Diberi hadiah tafsir Al-Wasit namanya. Al-Wasit itu karya beliau khusus dalam bidang tafsir. Jadi sanad tafsir saya ke Syekh Al-Azhar salah satunya. Sudah? Alhamdulillah. Afwan Ustaz, ya saya afwanin. Apakah boleh akikah untuk anak laki-laki parsial? Baru saya dengar akikah parsial. Satu dulu kemudian satu lagi ketika sudah terkumpul. Baik. Alhamdulillah. Saya dalam waktu dekat melahirkan agar sehat, selamat, berkah ibu dan anaknya. Mana staf saya? Tolong catat yang tanya ini. Nanti akikahnya dari saya ya. Insyaallah. Ya, untuk semua anaknya ya. Ya, jadi tidak ada parsial lagi, selesai. Udah. Udah. Ada lagi yang lain? Jadi banyak ini. Akikah juga. Antum dulu lah. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Inggar, Ustadz tadi. Seperti yang saya pahami bahwa salah satu keutamaan bagi ahli Al-Quran adalah Allah memang mempersilahkan mereka untuk masuk dari pintu surga manapun ya Pak Ustadz. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ahli Quran Pak Ustadz, apakah memang hanya dikhususkan untuk orang-orang yang hafal Quran 30 juz kemudian mengamalkannya setiap hari? Apakah hanya itu atau memang mungkin bagi saya sendiri yang sangat jauh dari itu ya. Tapi baik. Keinginan. Ya, terima kasih. Bisa dipahami. Langsung saya jawab ke intinya. Ahli Quran itu ada 3 jenisnya. Ada berapa? Nah, ya. Kalau saya tanya angka nggak apa-apa, jawab, nggak usah ragu karena pemilu sudah selesai. Satu, ahli baca. Ahli baca. Baca tuh qiraah namanya. Orangnya qari. Jadi orang ini belum hafal Quran 30 juz tapi senang baca. Tiap hari dia baca karena cintanya pada Al-Quran.
saja. Tapi kalau hafal belum semua. Tapi dia tidak pernah meninggalkan hari-harinya kecuali bersama Al-Quran. 2, ahli kaji, namanya tilawah, senang mengkaji. Dia baca sedikit tapi dia pahami isinya supaya bisa dia amalkan. Ya, dia baca surat Ad-Duha, baca ya, mungkin tidak sebanyak yang lain bacanya yang terprogram satu juz setiap hari. Dia cuma mungkin 5 ayat. Ya, dari 5 ayat itu dia kaji supaya sampai dia paham baru naik ke level selanjutnya. Ini ahli tilawah. Ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu sesi belajar. Di Al-Bukhari itu ada hadis menarik sekali. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Hajjaj bin Minhal. Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah dari Alqamah bin Marthad, Alqamah bin Marthad menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Itu belajar sambil memahami untuk mengajarkan, untuk mempraktekkan dia. Itu Abu Abdurrahman As-Sulami, itu komentarnya begini. Beliau kan enggak ketemu Nabi. Dari tabi'in belajar dari sahabat. Akhadnal Qur'ana an qaumin. Kami kalau belajar Quran dari kelompok sahabat itu paling banyak itu 5 sampai 10 ayat. Tidak kami teruskan kecuali kami pahami dulu isinya. Setelah paham kami amalkan, lalu kami lanjut lagi. Maka kami belajar Quran dengan bacaan dan ilmu dan amalnya sekaligus. Itu tilawah. Yang ketiga tahfidz. Qiraah, tilawah, tahfidz. Menghafal. Apa maksud menghafal ini? Supaya hafalan itu mengingatkan kita dengan Allah dan memberikan petunjuk pada fungsi tubuh kita untuk beramal. Jadi bukan cuma hafal, kalau hafal gampang. Tapi tidak semua hafalan itu dipakai untuk zikir, untuk ingat Allah. Makanya di Quran kata menghafalnya itu menggunakan zikir, bukan menggunakan hifz. Ya, misal Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifzi. Ya. Dan Allah jaga Quran pun untuk zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau hifdzun itu cuma hafal dan dijaga hafalannya, tapi zikrun hafalan yang dengan hafalan ayat itu menjaga diri kita untuk selalu terkoneksi dengan Allah. Saya hafal misalnya, maaf, ayat lisan tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hafal ayat itu, maka ayat itu menyambungkan kita dengan Allah, terjaga lisan kita sesuai petunjuk Allah saja. Mau dipakai, ayatnya muncul. Jadi nanti tingkat tertingginya begini, bukan tahu itu salah, tapi Qurannya muncul, itu tingkat tertingginya. Tingkat tertingginya. Ya, misal Anda di perusahaan ada tawaran curang untuk berbuat curang. Anda tahu curang itu haram, itu fitrah, tapi ahli Quran beda. Ayatnya muncul, wailul lil mutaffifin. Keluar ayatnya langsung. Nah, itulah yang dimaksud dengan bagian ketiga, ahli Quran yang hafal Quran, yang Qurannya menjaga dia berperilaku baik. Tiga-tiganya ahli Quran. Tiga-tiganya. Jadi antum tinggal pilih saja mau di mana di antara tiga itu. Maka kita bisa gabungkan ketiganya. Paling bagus gabungkan ketiganya. Baca, perbanyak bacaan, sempatkan untuk memahami apa yang dibaca walaupun 1 ayat tiap hari. Misal, 1 hari itu 1 halaman. Ibu kalau 1 lembar itu bolak-balik begini. Kalau 1 halaman 1 wajah saja, gini. 1 halaman. Baca 1 halaman. Setelah itu pahami 1 ayat saja dengan tafsirnya. Apa maksudnya ini? Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu 7 ayat. 7 ayat, 1 halaman. Setelah baca itu, pernah nggak dalam sehari saya pengen tahu artinya bismillah itu apa tafsirnya? Itu tilawah. Jelas? Setelah itu 1 halaman coba dihafalkan walaupun cuma 1 baris. Maka dapat ketiganya. Kita niatkan untuk mencintai Allah. Maka orang yang seperti itu masuk pada golongan yang disebut Nabi ahlullahi wa khassatuh, VIP-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di hari kiamat saat dia pulang kembali pada Allah? Yang paling indah itu ada 1 keluarga. Ini amalan dari Quran ya. Membagi tugas. Ayahnya mungkin nggak hafal, anaknya dikhususkan untuk menghafal supaya punya kebanggaan saat pulang. Maka yang terjadi apa? Ketika anak ini menjadi ahli Quran dengan hafalan, ayahnya ibunya tidak hafal, itu yang saat masuk pertama kali diminta oleh Allah anaknya ini menggandeng bapak ibunya dan keluarga besarnya.
Dan tidak cukup masuk dengan menggandeng, diperintahkan lewat hadis Nabi di At-Tirmidzi nomor hadis 2910 ya sampai 2915, itu diperintahkan Qur'annya yang minta sama Allah, Allahumma hallih, ya Allah jangan dulu masuk surga, kalau bisa mohon berikan mahkota, hiasi ia, untuk membedakan penghafal Quran, ahli Quran dengan bukan ahli Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Ini yang menjadikan seremonial para penghafal Quran kadang pakai mahkota kan. Nah itu adalah gambaran hadis tadi, pakaikan. Demi Allah ya Bu, Pak, saya tuh bimbing anak-anak penghafal Quran, jangankan menggambarkan suasana kita pulang, itu saat prosesi pakai mahkota aja tidak ada orang tua yang tidak menangis, bahkan yang bukan anaknya pun menangis gitu. Karena fitrah itu nggak bisa ditolak. Jadi begitu dipakaikan, lalu diperintahkan oleh Allah, pakaikan juga mahkota untuk kedua orang tuanya langsung dengan tangan anaknya. Pakai. Setelah itu Qurannya bilang lagi, Allahumma halli, ya Allah bedakan ahli Quran dengan fasilitator, bahasa kita ya. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir itu di ayat yang ke-33. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Maka dipakaikan jubah sutra. Di dunia kan haram dipakai, ya, tapi di akhirat dipakaikan itu sebagai kehormatan yang halal dan paling indah. Pakai mahkota, pakai jubah sutra yang indah, setelah itu pakai gelang-gelang emas yang berkilauan. Setelah itu diperintahkan pindah ke Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Pembuka ayat ini sama persis dengan Quran surah Fatir ayat 33. Di Fatir ayat 33 jannatu adni yadkhulunaha, yang Quran surah 13 ya Ar-Ra'du ayat 23-nya sama persis, jannatu adni yadkhulunaha. Cuma yang di sana amalan, yang di sini adalah hasilnya. Wa man salaha min aba wa azwaji. Masuklah engkau lewat pintu surga ini dari mulai yang taman surga yang paling indahnya. Jangan dulu masuk gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu. Antum sudah nikah? Peluang tinggi menggandeng pasangan. Ada yang belum nikah? Tawakal ya. Gandeng bapakmu, gandeng pasanganmu, wa dzurriyyatim, gandeng anak-anakmu. Kemudian belum masuk, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat diperintahkan baris di setiap pintu surga. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya. Haram nggak tuh? Maaf ya. Jadi ahli Quran itu dahsyatnya begini, dia disuruh mengelilingi lu pintu-pintu surga, semua pintu surga. Malaikat diminta semua berjejer berdiri menyambut mereka ini. Lalu malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena anda sabar saat di dunia. Makanya jadi ahli Quran mesti sabar ya. Sabar, bacanya sabar, ngajinya sabar, belajarnya sabar, menghafal sabar. Karena nanti sudah hafal, tiba-tiba pas ada ayat tertentu, sehari, 2 hari, nggak masuk-masuk. Kadang setan tuh begini, hati-hati ya dengan jebakan setan. Setan tuh membiarkan dia hafal banyak dulu. Nasihat saya pada para penghafal Quran, memulai dengan tahap-tahapannya teratur. Jangan diikuti tuh godaan setan. Oh kamu kan cepat hafalannya, perbanyak aja. Nanti begitu banyak ketemu ayat yang susah, dia tawarkan Anda untuk menghentikan semua hafalan Anda. Pelan-pelan. Fani ma'uqbaddar, sekarang nggak ada capek lagi, nggak ada lelah lagi, silahkan nikmati tempat ini yang paling indah yang belum pernah dijamah. Lalu dibacakanlah Quran yang biasa baca, sekeluarga baca Quran. Bapaknya yang biasa ngaji, walaupun cuma baca yang dibaca. Yang biasa mengkaji, dibaca. Yang hafal Quran, dia baca. Begitu dibacakan, perhatikan kalimatnya. Iqra warta' fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Maka difirmankan kepadanya, baca Quran yang biasa engkau baca saat di dunia. Begitu dia baca, semakin naik lagi. Naik lagi. Setiap naik, indah, lebih indah dibandingkan dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Jadi begitu naik, lebih indah. Naik, lebih indah. Naik, lebih indah. Sampai begitu selesai, sampai ujungnya minal jinnati wan nas, di tempat tertinggi dia berada di surga. Itulah yang menjadikan anak-anak di Gaza, saya ketemu, kami punya teman-teman ulama-ulama di Gaza itu. Dari 2010 mereka punya program supaya semua rumah-rumah di Gaza itu semuanya ada ahli Qurannya satu. Dan sudah tercapai 96%. 4%-nya itu tinggal 20 juz, 25 juz, 15 juz. Dan candanya perhatikan, anak-anak kecil di Gaza, di Palestina, candanya kalau sudah 30 juz,
Dia canda pada temannya yang masih 20 juz, masih 15 juz. Nanti kalau saya sudah di tingkat tertinggi, saya dadahin kamu di bawah ya. Dan kita hanya bisa tertawa untuk itu, tapi kita tidak menyiapkan diri. Makanya yang rugi itu kita sebetulnya. Mereka sudah siap kok. Cita-cita tertingginya syahadah, syahid, pulang. Yang belum aman tuh saya, Anda, kita. Yang tangannya masih bisa bergerak, lisannya masih bisa bicara dan sebagainya, dan berpotensi salah. Maka itu yang harus disiapkan. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Terakhir Ibu